di rumah ini kegiatannya sampai sore. Mungkin kita nggak apa materinya sebenarnya hanya resume dengan sedikit ada pembahasan mengenai ya tantangan dan peluang ya. Tapi nanti mungkin kita pas dulu hari ini karena waktunya nggak nututi ya. Jadi hari ini coba Ibu apa berikan informasi begitu ya mengenai tugas besar yang nanti diselesaikan sampai tanggal 22 ya. Terakhir tanggal 22 Juni dikumpulkan melalui nanti Ibu lihat ya kalau bisa di Spada, mungkin lewat Spada, kalau enggak mungkin nanti ada Google Drive untuk link pengumpulannya. Oke, jadi ini menulis apa tulisan ilmiah ya mengenai usulan pemilihan polimer maju, material polimer maju untuk tiga bidang aplikasi gitu ya, area aplikasi pengantaran obat, kemudian untuk juga di teknologi pangan, kemudian teknologi kemasan makanan. Jadi di sini nanti kalian menyusun dengan cara memilih nanti ya. Jadi memilih material maju, material polimer maju, kemudian untuk aplikasi yang mana gitu ya. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Kemudian, nah ini nanti ada beberapa aspek-aspek yang harus eh, dimasukkan gitu ya di dalam tulisan ilmiah tersebut gitu ya. Jadi ini tujuan pembelajaran dari penyusunan tugas ini, kemudian ruang lingkupnya ya. Jadi hanya memilih apa satu material polimer, tapi kalau misalnya mau lebih boleh gitu ya. Kemudian juga untuk aplikasi bidang tertentu gitu ya. Nah, tidak diperbolehkan gitu ya memilih material yang sama untuk aplikasi yang sama. Tapi misalnya materialnya beda, tapi materialnya sama tapi aplikasinya beda itu diperbolehkan. Ya, jadi nggak boleh dua-duanya sama. Jadi nanti silakan saling cross check gitu ya, mungkin dibikin listnya terserah dari PJ-nya supaya bisa memastikan tidak ada yang sama karena kalau yang sama otomatis tidak akan diperiksa gitu ya. Jadi ya nggak ya artinya ya kemungkinan nggak lulus gitu karena UASnya nggak diperiksa gitu ya. Jadi memastikan tidak ada yang memilih material polimer yang sama untuk aplikasi yang sama. Jadi harus berbeda ya. Kalaupun misalnya ada yang sama materialnya, tapi harus untuk aplikasi yang berbeda. Jadi dari tiga aplikasi tadi ya bidang areanya ya. Nah, ini contoh-contoh polimer yang mungkin nanti bisa dipilih ya sebagai ini kebanyakan ini adalah beberapa contoh biomaterial gitu ya dari atau biopolimer. Ya, untuk aplikasi misalnya penghantaran obat itu ada kitosan, alginat dan seterusnya. Kemudian untuk teknologi pangan masing-masing ada pati, misalnya pektin, gelatin. Kemudian untuk kemasan makanan juga ada beberapa material polimer lainnya ya. Kemudian ada kata-kata advance di situ ya. Jadi eh, pengembangan apa dari basis material tersebut. Misalnya pati nggak mungkin patinya aja. Misalnya pati dalam bentuk nanopartikel atau pati dalam bentuk nanokomposit. Berarti itu sudah advance ya. Jadi sudah mengalami perubahan dari fungsi material asalnya gitu ya. Kemudian ini beberapa contohnya ya. Contoh kemudian beberapa komponen yang harus dimasukkan ya. Jadi mulai dari latar belakang, kemudian alasan pemilihan polimer, karakteristik ya. Jadi nanti bisa dilihat dari dari literatur-literatur yang ada gitu ya. Kemudian proses sintesisnya, mekanisme kerja gitu ya. Kalau bisa ini harus ada semacam gambarnya gitu ya. Jadi cari literatur atau referensi yang bisa memperlihatkan gambar mekanisme kerja dari si polimer tadi gitu ya untuk fungsinya gitu ya dalam bidang aplikasi yang kalian pilih. Kemudian kelebihan kekurangannya apa gitu ya. Jadi untuk perspektif ke masa depan kira-kira apa pembaruan atau pengembangan apa yang bisa dilakukan supaya ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian ini format penulisannya ya, format penulisan. Ini tugas individu ya, bukan kelompok ya. Jadi setiap orang mengerjakan. Nah, ini ada mulai dari halaman judul, kemudian abstrak, pendahuluan,
tinjauan pustaka dan seterusnya ya. Jadi nanti bisa dilihat ya dalam dalam uraian tugas ya. Ini daftar pustaka, kemudian referensi harus 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti rentang waktunya dari 2016 ya sampai tahun ini. Kemudian jumlah referensi minimal ya 10 artikel ilmiah dan 80% harus dari jurnal ilmiah internasional ya. eh Mungkin ya kata-kata bereputasi ya mungkin bisa disesuaikan lah ya kalau memang misalnya sulit ya nggak apa-apa gitu ya dipakai gitu yang penting dia jurnal ilmiah internasional, artinya sisanya boleh dari buku misalnya atau dari referensi jurnal nasional ya. Eh, Artikel review boleh tapi kalau bisa tidak semuanya gitu ya, jadi jangan semuanya menggunakan artikel review tapi harus ada artikel-artikel penelitian ya yang berkenaan dengan polimer tersebut gitu ya. Kemudian sumber-sumber dari blog, Wikipedia ataupun artikel ya, tulisan ya di yang isinya dari pemikiran gitu ya, pemikiran seseorang ya bukan dalam skop artikel ilmiah ya, itu nggak boleh dipergunakan sebagai referensi utama ya. Ini beberapa contoh pencarian, kemudian template-nya. Ya, jadi kemudian di sini kan ada di poin ke-6 itu harus ada semacam kelebihan dan kekurangan ya ataupun karakteristik ya. Nah, itu harus ada eh, tabel perbandingan material polimer maju dibandingkan dengan yang kalian pilih dengan polimer-polimer yang lain ya. Misalnya pati, kemudian turunan selulosa yang lain misalnya kitosan, kemudian ada kitin misalnya atau alginat ya. Itu bedanya apa? Kenapa kemudian kalian bisa mikir kayaknya kitosan lebih baik daripada alginat eh, daripada material yang lainnya gitu ya. Oke, kemudian luarannya ini ada dua, jadi ada laporan tertulis ya. Kemudian coba bikin poster ya, poster dalam ini A4 aja, jadi nggak perlu dicetak ya. Jadi Jadi nanti laporan, kemudian di belakangnya itu ada poster ya, jadi infografik singkat yang menarik, yang bisa memperlihatkan isi dari laporan kalian ya. Jadi keduanya nanti dikumpulkan dalam format file PDF. Ya, jadi satu file ya, jadi nggak dua ya, tapi bentuknya ada dua, tapi dijadikan satu gitu ya. Jadi setelah laporan kemudian ditambahkan posternya. Nah, ini bisa kalian buat di Canva ya, itu kan sudah banyak ya, jadi mempermudah. Tapi yang minimal ada resumenya gitu ya, resume singkat mengenai isi dari laporan yang kalian tulis tadi. Oke, mungkin itu dari Ibu untuk yang tugas besar. Jadi pengumpulannya di tanggal 22 ya. Jadi ada sekitar 10 hari untuk mengerjakan. Dikumpulkan eh, tadi ya melalui Spada, tapi nanti Ibu cek dulu ya. Atau melalui Google Drive ya. Kalau memang nanti Spadanya ada masalah atau tidak bisa digunakan. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas besar ini? Sudah paham semuanya? Dari saya cukup Ibu. Cukup ya. Yang lain sudah paham? Kalau misalnya sudah paham, nanti Ibu share di WA grup ya mengenai ini eh, apa eh, penjelasan mengenai tugas besar ya. Jadi bisa mulai langsung dikerjakan. Kemudian nanti akan dicek ya Turnitinnya tidak boleh lebih dari 25% ya kemiripannya. Kalau yang sudah lebih berarti ya dapat nilai maksimalnya adalah C ya. Oke, jadi mungkin itu aja. Mohon maaf ya, karena tadi ada kegiatan di kampus Sindang Sari, jadi Bu nggak ada perubahan apa
jadwal dan ya materi yang harusnya tadi ada materi terakhir disampaikan ya karena keterbatasan waktu mungkin nggak bisa di ini kan ya. Nanti Ibu akan upload semua materi kalau memang diperlukan itu di Spada ya untuk misalnya bahan referensi kalian mengerjakan tugas besar ini. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin Ibu mohon pamit ya. Nanti akan kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa diskusi di WA Group ya. Ada hal-hal yang tidak jelas dari dari narasi penjelasan tugas besar ini bisa ditanyakan di WA Group. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik. Jadi bisa semuanya dapat nilai A gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.